Shalom. Menjua-jua manbanta krina. Terpujilah Tuhan sebab ibas karaban wari enda bancika kita jumpa ibas acara Yayasan Terang Injil ibas acara tanya jawab. Lidkam si pertama bergabung, ucapkan kami selamat bergabung. Adi enda kam pertama sekali ikut, banci brekendu komentar ibas live streaming enda. Entah pe banci lambaikan du tandu. Puji Tuhan, ibas paksa endang go hadir hamba Tuhan ta Bapak Pujan Ritarigan. Ia narasumber ta si Karim breken jawaban man penungkunan singgo ikirim kenduman WhatsApp kami. Maka marilah masuk kita ku acara ta enda ibas tanya jawab. Tapi ope denga pindo hamba Tuhan buka sa ibas toto. Ya. Bejo aman banta krinana sope lenga kita masuk tanya jawab. Mari mindo kita man Tuhan gelahna ijababna penungkunan ta toto kita. Bapa kami sini surga, si rate kelengman kami, sinatang geluh kami, si mreken Yesus Kristus, anak ndu si tonggal penebusman kami. Keraben warienda o Tuhan ibas pemeliharaan lid kami ibas dame, cana banci lid ingan kami si tenang bagenda, banci lid sinyal, bagepet krina si ikut bergabung bas acara tanya jawab benda, mindo kami peliharaan du, cabablah penungkunan bas pusuhna. Emakan desken kami diri kami hambandu urapi kami sucikan alu darah Kristus, penuhi dengan hikmat Tuhan, gelahna kebenaran perkataan cabab sirhna bas Tuhan nari iturikan hambandu jabab penungkunan umat ndu. Pasu-pasu paksa enda o Tuhan, jagai kami berikan gegeh bagepe musuh setan iblis ndauh bas kami nari. Krinana acara enda mulai benana nari sependungina desken kami kubastan Kristus. Canah ialah berkarya alu kesah si badia ibas acara tanya jawab enda. Ujur Bapa sini surga bas Tuhan Yesus kami toto. Amin. Masuk kita ku penungkunan si pertama. Enda penungkunan na ikirimkan ibas bahasa Indonesia. Legenda Nina Pak. Selamat sore Pak. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat terus merasakan Injil hidup di hati kita? Dan bagaimana caranya supaya kita terus semangat dalam menginjili? Terima kasih. Ya. Bagaimana caranya supaya Injil hidup dalam hati kita? Dan bagaimana supaya kita terus semangat mengabarkan Injil. Injil bisa kita nikmati, bisa kita beritakan. Pertama, kalau kita sudah menerima Injil, bagaimana kita bisa menerima Injil melalui iman? Bagaimana kita bisa beriman karena kita sendiri mendengar Injil? Jadi kita bisa menikmati Injil karena kita menerima Injil. Bagaimana kita menerima Injil? Karena kita beriman. Bagaimana kita beriman? Karena ada yang memberitakan Injil kepada kita sehingga kita mendengar. Disitulah kita lahir baru, disatukan dengan Kristus, maka kita bisa menikmati Injil. Jadi syarat pertama kita sudah mengalami Injil. Ya, ini tadi yang bertanya pasti sudah mengalami Injil, sehingga dia bisa bertanya bagaimana kita terus bisa menikmati Injil dan bersemangat memberitakan Injil. Ya betul, ini kenikmatan kita terhadap Injil tidak bisa juga dipisahkan dengan semangat kita mengabar Injil. Kalau saya lihat dalam Alkitab, orang yang paling semangat dan menikmati Injil itu bagi saya itu Rasul Paulus. Iya. Memang ada Simon Petrus, memang ada Rasul Yohanes,
Tapi yang paling gigih Paulus. Juga Paulus berani berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat-ayat terakhir, aku lebih giat dari mereka semua, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Tuhan. Di sini Paulus tidak memisahkan dia giat dan juga kasih karunia Tuhan. Jadi kita melihat Paulus menikmati Injil dan semangat memberitakan Injil. Bukan hanya pada awal-awal Paulus bertobat, terima Tuhan Yesus, tapi kalau kita lihat Rasul Paulus makin hari, makin dia menikmati Injil. Sampai akhir hidupnya dia berkata, aku mau ke kota Roma. Ya. Ngapain kota Roma? Biar melalui kota Roma, jemaat-jemaat di Roma bisa mengantar dia ke Spanyol. Kenapa ke Spanyol? Karena itu ujung bumi waktu itu. Di akhir hidupnya dia masih bersemangat. Inilah Rasul Paulus. Jadi apa rahasia Rasul Paulus? Bisa kita paparkan beberapa, tapi menurut saya ada 2. Pertama itu kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19. Ini ketika Festus mengajak Raja Agripa untuk ikut dalam persidangan Rasul Paulus. Raja Festus juga Raja Agripa ikut menyaksikan persidangan Rasul Paulus. Paulus disidang karena mengabar Injil karena tuduhan dari orang-orang Yahudi. Paulus di sini tidak tawar hati, tidak kecewa, dan dia bersuka cita ada di tengah-tengah mereka-mereka ini. Walaupun statusnya dianggap sebagai tahanan, walaupun dia sedang dihakimi, tapi dia senang. Kenapa? Ini kesempatan bersaksi. Dalam dia bersaksi itu dia mengingatkan kepada Raja Agripa, Kisah Rasul 26 ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Oh, ini satu momen di mana Paulus dilahir barukan. Paulus yang berapi-api membawa surat dari Sanhedrin, mau masuk ke kota Damaskus untuk menganiaya orang Kristen di sana, tapi dia tidak menduga ketika dia merasa melayani Tuhan, ternyata dia sedang menganiaya Tuhan, sehingga dia mendapat penglihatan cahaya terang dari surga, lebih terang dari matahari menjatuhkan dia, dan dia berseru, siapakah engkau Tuhan? Dari cahaya itu ada suara, akulah Yesus yang engkau aniaya. Inilah momen saat Rasul Paulus diselamatkan. Jadi Rasul Paulus terus bersemangat mengabarkan Injil karena dia tidak pernah lupa saat-saat di mana Tuhan menyelamatkan dia. Jadi kita tak mungkin bersemangat atau menikmati Injil kalau kita tidak mengingat, merenungkan hari keselamatan kita. Kalau kita tidak menikmati, bernostalgia dengan waktu-waktu di mana Tuhan menyelamatkan kita. Kalau kita lihat sepanjang kesaksian Rasul Paulus, dia tidak pernah lupa hari dia bertobat. Ya, jadi pertama yang membuat kita menikmati Injil dan ingin membagi Injil, kita mengingat bagaimana kita diselamatkan Tuhan. Ya. Inilah rahasia Rasul Paulus. Yang kedua, ini bukan saja Paulus mengingat tidak taat kepada penglihatannya itu hari pertobatannya,
Paulus yang menjadi keinginannya, kehendak hasratnya itu kita baca dari Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Demikian kata Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, ya mengenal Kristus. Apakah Paulus belum mengenal Kristus? Sudah. Paulus sudah diselamatkan. Tapi Paulus tahu dan sadar Kristus terlalu besar untuk dia kenal. Belum habis dia kenal. Dia ingin lebih dalam, lebih erat, lebih menikmati Kristus. Jadi di sini dikatakan Paulus, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di sini Rasul Paulus keinginannya itu menikmati penderitaan Kristus. Seperti Kristus menderita. Ini keinginan apa ini? Ini keinginan cinta kasih. Cinta kasih Paulus kepada Kristus begitu dalam, hingga dia mau menikmati penderitaan yang Kristus derita. Bukan saja itu, dia mau mati untuk Kristus. Ini membuat Paulus tidak pernah tawar hati. Walaupun ada tantangan, ada kesulitan, ini membakar hatinya. Ketika kesulitan datang, tantangan datang, penolakan, dia sadar dia sedang menikmati yang dirasakan Kristus. Paulus tidak berkata, aku ingin dalam pekabaran Injil itu lancar. Tidak. Rasul Paulus ingin bagaimana kesulitan penderitaan Kristus. Ketika Kristus mengabar Injil, ketika Kristus menderita, ketika Kristus mati, itulah kenikmatan Paulus. Jadi bagaimana? Inilah. Ya. Memang dalam Korintus dikatakan Paulus, celakalah aku jikalau aku tidak mengabar Injil. Itu juga semangat Paulus. Bagi Paulus dia itu jahat, celaka, pengkhianat kalau dia tidak mengabar Injil. Dan Paulus juga berkata, pekabaran Injil itu satu upah. Allah mau mempercayai aku. Aku yang tadinya ganas, pembunuh, tapi Tuhan mau memakai aku. Ini satu syukur Paulus, Tuhan mau memakai dia mengabarkan Injil. Jadi bagi Paulus bukan satu beban mengabarkan Injil, itu adalah upah. Dan Paulus berkata, kalau begitu apakah upahku? Upahku adalah mengabarkan Injil. Jadi rahasia Paulus menikmati dan semangat mengabarkan Injil, dia tidak pernah lupa bagaimana Kristus menyelamatkan dia. Dan yang kedua, yang penting di sini, dia ingin merasakan penderitaan dan kematian Kristus dengan pengharapan. Filipi pasal 3 ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan dia berpengharapan dia akan bangkit seperti Kristus bangkit. Dan disitulah kepuasan Paulus, sama seperti Kristus. Inilah yang membakar hati Paulus mengabarkan Injil. Inilah yang membuat Paulus menikmati Injil itu. Demikian. Ya, puji Tuhan, kiranya kita semua dapat terus menikmati Injil dan kita terus semangat memberitakan Injil. Kita akan masuk kepada pertanyaan kedua. Ini juga pertanyaan di dalam bahasa Indonesia. Demikian pertanyaannya, Pak. Pak, ketika Yudas Iskariot menyadari bahwa dia sudah berdosa dan menyerahkan Yesus yang tidak bersalah, apakah itu tidak menandakan pertobatan? Apakah dia masuk neraka hanya karena dia bunuh diri?
Demikian pertanyaannya, Pak. Ya, coba ulang sekali lagi singkat. Pak, ketika Yudas Iskariot menyadari bahwa dia sudah berdosa dan menyerahkan Yesus yang tidak bersalah, apakah itu tidak menandakan pertobatan? Apakah dia masuk neraka hanya karena dia bunuh diri? Iya. Ketika Yudas Iskariot menyadari dia sudah berdosa, ketika dia menyerahkan Yesus yang tidak bersalah, apakah itu tidak menandakan pertobatan? Menyesal belum tentu bertobat. Bertobat dimulai dari menyesal. Menyesal dimulai dari sadar. Iya. Anak yang hilang itu memaksa papanya untuk membagikan harta. Lalu dia menjual hartanya, dia pergi ke tempat yang jauh. Di sana dia berfoya-foya, main judi, berbuat dosa. Akhirnya jadi melarat. Dan dia tinggal di ladang, jaga babi, di situ dia sadar. Ini pasti dia menyesal. Sehingga dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku, tetapi aku di sini mau mati kelaparan. Ini menyesal, sadar. Tapi dia tidak hanya menyesal. Dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan aku berkata kepada Bapakku, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Itu kesadarannya lalu ditindaklanjuti dengan tindakan. Ini baru bertobat. Bertobat itu bahasa Yunani metanoia. Metanoia itu berbalik arah. Tadinya berdosa, sekarang bergerak datang kepada Allah. Kalau Yudas tidak pernah bertobat, hanya menyesal. Dan Yudas menghakimi diri dengan menggantung diri. Tetapi pertanyaannya tadi, apakah dia masuk neraka hanya karena dia bunuh diri? Ini pertanyaan ini mengerikan ini. Hanya karena membunuh. Apa dosa paling mengerikan? Ini dosa membunuh. Ya, membunuh. Sebenarnya Yudas bukan hanya membunuh. Yudas sering memakai uang kas. Demikian kata firman Tuhan. Karena dia seorang pencuri, sering memakai uang kas. Kedua, Yudas pernah menghambat Maria meminyaki Tuhan Yesus untuk hari penguburan Tuhan Yesus. Ketiga, Yudas pernah mengkhianati Tuhan Yesus dengan cara mencium. Lalu menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam. Yudas menghalangi pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Minyak yang demikian ditumpahkan. Bukankah bisa dijual 600 keping perak? Sebenarnya kata Rasul Yohanes, dia sebenarnya bukan mau menolong orang miskin, tapi karena dia cinta uang. Jadi Yudas orang berdosa, sama seperti kita. Dan Yudas dosanya itu terus meningkat. Padahal Tuhan Yesus pernah menegur, satu di antara kamu akan menjual aku. Orang seperti ini sebenarnya lebih baik tidak pernah lahir. Ini perkataan Tuhan Yesus untuk mengingatkan Yudas. Semua para murid berkata, apakah aku Tuhan? Apakah aku Tuhan? Tiba kepada giliran Yudas, apakah aku guru? Dia tidak menghormati Tuhan Yesus. Dia dengan liciknya menjual Tuhan Yesus.
Jadi dosa Yudas serius, sama seperti dosa kita hari ini. Pertanyaannya tadi, apakah Yudas tidak bertobat ketika dia sadar dia sudah menjual Yesus yang tidak bersalah? Belum. Dia baru sadar dan menyesal, belum bertobat. Bertobat, berbalik. Salah satu bertobat di 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Demikian kata Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Didamaikan di sini datang kepada Allah. Inilah bertobat. Judas Iskariot hanya menyesal, tapi tidak datang kepada Kristus. Jadi Yudas tidak pernah bertobat. Kasihan dia, karena dia terlalu cinta uang. Dan yang kedua, setelah dia menjual Tuhan Yesus, dia menghakimi diri sendiri. Setiap kita bagaimanapun dosa kita, jangan kita menghakimi diri sendiri. Karena Kristus sudah dihakimi karena dosa kita, biarlah kita dengan hati yang hancur diampuni Kristus, disucikan Kristus. Jikalau Yudas seperti Simon Petrus yang sempat mengkhianati Tuhan Yesus, tapi Simon Petrus datang kepada Tuhan minta ampun, pasti Yudas juga diampuni seperti Simon Petrus. Tapi sayang dia tidak pernah bertobat dan dia mengambil keputusan yang lebih fatal. Dia membuat dosa yang lebih besar, dia membunuh. Karena hidupnya sendiri milik Tuhan, hak Tuhan, Tuhan yang berhak mengambil hidup, tapi di sini Yudas mengambil hidupnya sebelum waktu Tuhan, dia bunuh diri. Jadi dosa Yudas sungguh-sungguh serius. Seperti dosa kita hari ini serius. Jangan kita menahan diri, jangan kita hanya menyesal, tapi biarlah kita berdamai dengan Tuhan. Kita berbalik, bertobat, datang kepada Kristus. Janjinya kita akan diampuni. Demikian penjelasan kami dari sini tentang Yudas. Dia tidak pernah bertobat dan dosanya itu serius. Dan yang paling serius, dia tidak memberi kesempatan Tuhan mengampuni dia. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Kita sudah mendengar bagaimana penjelasan tentang Yudas. Dia bukan bertobat, tapi dia hanya menyesal. Kita lanjutkan. Kita masuk pada pertanyaan ketiga. Ini juga dalam bahasa Indonesia. Demikian pertanyaannya Pak. Selamat hari Minggu Pak. Bagaimanakah menurut Bapak tentang bahasa roh? Terima kasih. Iya. Ini awal-awal saya bertobat banyak pertanyaan saya tentang ini. Karena saya terima Tuhan Yesus. Di depan rumah kami dulu ada pos PI dan akhirnya menjadi tempat ibadah. Di sana teman-teman saya sering berbahasa roh katanya, dan saya diajak ikut kursus bahasa roh. Mulai saat itu saya banyak belajar tentang bahasa roh. Tentunya akhirnya saya mengambil keputusan melalui firman Tuhan. Saya tidak mau terkecoh dengan pendapat-pendapat pandangan manusia yang tidak berdasarkan kebenaran. Jadi apa itu bahasa roh? Bahasa roh kapan mulai muncul? Bahasa roh muncul hari Pentakosta. Di Yerusalem, pagi-pagi
Belum jam 9, para rasul berdoa, tiba-tiba turun satu suara seperti guru dan menggoncangkan tempat mereka berdoa, dan mulailah turun ke atas kepala mereka seperti lidah-lidah api, dan mereka semua mulai berbahasa roh atau berbahasa lidah. Waktu itu karena hari Pentakosta artinya hari ke-50 setelah hari Paskah, orang-orang Yahudi di seluruh dunia kembali ke Yerusalem. Seperti hari Paskah orang-orang Yahudi kumpul di Yerusalem, demikian hari Pentakosta, hari ke-50 setelah hari Paskah, orang-orang Yahudi kembali kumpul di Yerusalem. Orang Yahudi, orang perantau, ada kira-kira mereka itu ada dari belasan negara tempat mereka merantau. Kalau saya tidak salah ada 16. Jadi waktu hari Pentakosta dia mulai melihat dan mendengar para rasul berbahasa roh, dan mereka menganggap para rasul mabuk. Disitulah Petrus memberi jawaban, kami ini bukan mabuk, belum jam 9 pagi, tapi kami ini menggenapkan nubuat Yoel. Dan mulai saat itu Petrus khotbah. Petrus seorang Galilea. Ketika dia berkhotbah, dia bahasa Aramik dengan accent atau logat Galilea. Tetapi orang dari Arab, Mesir, Kapadokia, Elam dan sebagainya, dari 16 negara itu, mereka mendengar Rasul Petrus berbicara, berkhotbah dengan bahasa mereka sendiri. Jadi bahasa roh itu membuat rasul dan pendatang itu bisa saling mengerti. Inilah bahasa roh. Jadi bahasa roh itu menolong orang yang tidak mengerti menjadi mengerti. Lain bahasa menjadi satu bahasa. Jikalau Kejadian pasal 11 di situ, atau Kejadian pasal 11, kisah Menara Babel, di sana orang-orang satu bahasa menjadi pecah bahasa, menjadi tidak saling mengerti. Disitulah mulai adanya bahasa-bahasa di dunia. Sebelumnya hanya satu. Tapi hari Pentakosta, bahasa-bahasa yang banyak ini disatukan. Inilah bahasa roh. Tetapi yang sering menjadi pertanyaan, ini bahasa roh yang ada di surat 1 Korintus pasal 12 dan pasal 14. Yang ada di dalam 1 Korintus pasal 12 dan 14 ini bahasa roh yang diredam Paulus. Paulus berkata kepada mereka, aku lebih dari kamu dalam berbahasa roh, tapi aku lebih suka berkata-kata. Kamu dalam kumpulan orang banyak tidak saling mengerti. Lebih baik kamu kumpul dengan bahasa yang dimengerti. Jikalau kamu kumpul dengan bahasa yang tidak dimengerti, orang berkata kamu gila. Jadi Paulus berkata, kalau ada yang ngotot berbahasa roh, harus ada penafsir. Dan tidak bisa lebih dari 3 orang. Jadi bagaimana dengan bahasa roh yang di surat 1 Korintus pasal 12 dan 14? Itu bahasa roh yang diingatkan Paulus supaya diberhentikan. Kita baca ya. Umpamanya 1 Korintus pasal 12. Di sana ada macam-macam karunia. Ya, tapi karunia yang terakhir yaitu bahasa roh. Umpamanya
pasal 12 ayat 28. 1 Korintus pasal 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama rasul, kedua nabi, ketiga pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ada, tapi di sini terakhir. Ya, terakhir di sini ini karunia yang tidak penting. Satu lagi catatan, karunia itu karisma, ya, karismata. Ini karena diberikan, tidak bisa dilatih, tidak bisa diminta. Seperti kawan saya tadi, diajaknya saya kursus bahasa roh, itu pasti yang palsu. Ini memang diberi, diberi. Tapi ini yang paling tidak penting, makanya dibuat terakhir. Kalau karunia itu yang paling tidak penting terakhir. Ya, kalau penciptaan yang paling penting terakhir. Ya. Jadi kalau begitu, bagaimana? Pasal 14 Paulus mulai memberikan masukan. Jadi pasal 12 dilarang sedikit, tapi karena orang Korintus ini orangnya galak, orang suka bertengkar. Jadi Paulus berhikmat. Pasal 12 dia tegur sedikit, masuk Paulus pasal 13 itu kasih. Untuk meredam ini, Paulus menulis kasih pasal 13. Karena apa? Karena ini suatu perlombaan, sudah seperti event gitu, pertandingan. Jadi bukan lagi saling mengasihi, tapi bahasa roh ini sudah satu kesombongan rohani. Ya, jadi Paulus mencoba meredam dalam 1 Korintus pasal 13. Tapi Paulus mulai masuk pasal 14, dia mulai tegas kembali. Karena apa? Ini buat kacau. Pasal 14 1 Korintus ayat 5 umpamanya, Paulus berkata demikian. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Bernubuat di sini berkhotbah. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali, ini kecuali ya, kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikannya kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Ini sebenarnya satu arah. Penyataan Allah, pengetahuan, nubuat, pengajaran. Dari pengajaran jelas nubuat, dari pengajaran jelas pengetahuan, dari pengajaran jelas itu penyataan Allah. Ini yang Paulus sarankan. Ayat 22, 1 Korintus 14 ayat 22, Paulus di sini makin tegas. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi orang yang tidak beriman. Jadi bukan setiap orang yang berbahasa roh itu pasti lahir baru, belum tentu. Jadi bahasa roh bisa saja orang yang tidak beriman. Karena bahasa roh di sini bahasa, bukan bahasa manusia. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Bernubuat di sini berkhotbah, bersaksi, memberitakan Injil. Jadi Paulus di sini menggarisbawahi bukan untuk orang beriman. Ini selalu ada orang-orang yang menganggap ini tidak firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Bukan tanda orang beriman, tetapi tanda orang yang tidak beriman. Kenapa Paulus berkata di sini tanda orang yang tidak beriman? Karena mereka bukan mengasihi Kristus, bukan mengasihi jemaat, tapi mereka mau membanggakan diri. Tanda orang beriman itu dia tidak ada kelayakan apapun, sehingga dia dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Tapi di sini orang ini tidak mau dikasih nasihat, tidak mau mundur, terus ngotot. Paulus ambil kesimpulan, ini belum beriman.
Dan berkali-kali saya bertemu dengan orang yang sudah bisa berbahasa roh, belum lahir baru. Dan saya sendiri beberapa melayani mereka. Baru insyaf mereka. Betul, saya dulu belum kenal Kristus. Betul, itu adalah kesombongan saya. Dia berkata, betul, memang latar belakang saya ada latar belakang perdukunan. Jadi menyusup roh kegelapan itu yang mengaku Roh Kudus. Sehingga berani Paulus berkata, tanda bukan orang beriman. Karena orang-orang Korintus ini orang latar belakangnya penyembahan berhala. Korintus ini di Yunani. Kita tahu ya, Yunani itu penuh dengan filsafat yang tidak bisa dipisahkan dengan dewa-dewa. Dan latar belakang orang Yunani demikian. Setelah mereka masuk ke gereja, mereka masih membawa kebudayaan-kebudayaan kafir yang dipoles dengan bahasa rohani, bahasa roh. Jadi menyusup kegelapan itu. Ayat 23, 1 Korintus pasal 14 ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama dengan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ini Paulus, seorang yang penuh Roh Kudus, berkata, tanda bukan untuk orang beriman. Kedua, kamu dianggap orang gila. Jadi untuk menangani ini Paulus beri syarat. Yang pertama tadi harus ada menafsirkan. Yang kedua, tidak bisa lebih dari 3 orang. Ya, 3 orang. Kita coba ya. Satu Korintus 14 ayat 27. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya. Saya harap saudara-saudari yang tanya ikut. 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ini sudah ditegur Paulus, sudah disarankan Paulus supaya dihentikan. Itu tanda bukan untuk orang beriman, tetapi tanda orang tidak beriman. Nanti kamu dianggap gila. Ini sebenarnya Paulus tegas, berani. Dia dipenuhi roh. Tapi Paulus, karena orang ini orangnya keras, suka berhantam, sombong. Jemaat paling sombong itu jemaat Korintus. Tidak mau berdamai, pemecah belah, berpihak-pihak. Paulus kan tahu situasi jemaat. Akhirnya kalau kalian masih ngotot, cobalah 2, sebanyak-banyaknya 3. Ini tak mungkin. Tak pernah saya dengar di seluruh orang Kristen ada melakukan ini. Karena apa? Karena ini syarat yang diberikan Paulus supaya mereka berhenti sendiri. Jadi saudara tanya tadi bagaimana tentang bahasa roh? Ada di Kisah Para Rasul pasal 2, lalu pasal 8 di Samaria, lalu ada di Efesus, lalu ada di rumah Kornelius. 4. Karena apa? 4 janji Tuhan, engkaulah saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ya. Jadi Yerusalem hari Pentakosta, Yudea itu ketika di rumah Kornelius. Ini di Judea. Akhirnya ada lagi di Samaria.
Di Samaria. Ini Kisah Rasul pasal 8. Cornelius pasal 10. Yang terakhir mewakili ujung bumi, Kisah Rasul pasal 19 di Efesus. Ini sudah orang-orang yang jauh di Asia Kecil. 4 ini setelah itu tidak ada lagi dicatat dimanapun di Alkitab, kecuali di kisah di 1 Korintus ini pun dicatat bukan untuk dikembangkan, tapi diredam lalu diberhentikan. Jadi saya harap kita dewasa, walaupun ada alasan-alasan yang lain, saya sudah lama bergumul dengan itu. Akhirnya saya percaya firman Tuhan itu kebenaran, dan saya mau takluk kepada kebenaran. Kalau kita mau takluk kepada kebenaran, kalau berbahasa roh, tanda orang tidak beriman dianggap orang gila. Yang ketiga, kalau masih ngotot, cukup 2, sebanyak-banyaknya 3. Itu pun harus ada yang menafsirkan. Jadi jelas Paulus meredam bahasa roh. Yang penting itu bernubuat, yaitu bersaksi mengabarkan Injil. Ya, demikian. Terpujilah Tuhan karena ada Alkitab yang menjadi dasar kita menilai bahasa-bahasa roh. Kami tidak tahu kenapa Bapak Ibu tanya, apakah karena melihat orang lain atau Bapak sendiri ingin melakukannya. Tapi yang penting seperti hamba Tuhan bilang tadi, bahasa roh itu dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Saya sendiri pernah melihat ada pendeta yang berbahasa roh, silabala-bala-bala katanya. Tapi yang mendengar tidak mengerti. Saya pikir itu juga bukan bahasa roh yang asli. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan yang terakhir pada hari ini, dan pertanyaan dalam bahasa Karo, Pak. Pertanyaannya demikian. Salam Pak Pendeta, Nina Pak Stephen Tong, gereja yang tidak menginjili adalah gereja yang bunuh diri. Enca si kuidah bas gereja, enggo ngemeteh karena kebenaran. Enggo si tandai Tuhan Yesus ndai, enca dibatasi tuhu. Jana enggo kape tangkas, maka penting kal memberitakan Injil ndai. Tapi kenyataannya jemaah ndai labu memberitakan Injil. Mungkin entah lit kange si berita Injil, tapi kemungkinan sedikit lah. Khotbah si ipeseh pendeta pe si benar nge khotbahna si ibas di batanari. Janahna pendeta ndai la ngadi-ngadi memberitakan Injil. Uga nge kini teken jemaat ndai. Uga nge kari adi bagai lalap. Padahal bebas dengar nge berita Injil, tapi lah ipergunakan. Mungkinkah itadingkan Tuhan? Entah ban bebas dengan memberitakan Injil, ela yakap na merga. Kai nge kari si jadi ibas jemaat banci nge katakan gereja gereja yang bunuh diri, bujur. Ya, kalau doni enda lanalit kalak menikah, lanalit melahirkan, kau keredung na doni jelma memetuan ma metuan jelma rutuana mate habis manusia. Bagenda kamu kalak Kristen pe adilanali singabarkan Injil, lanali terjadi kelahiran baru. Akhirnya habislah orang Kristen si sejati. Makanya iba sejarah ibangkitkan Tuhan hamba-hambana. Mulai ibas kenangkikan Tuhan Yesus ku surga, berena perintah mana ajar-ajarna. Jadikan krina bangsa muridku. Jana ingatlah, ku temani kam sekedungan zaman. Artinya Tuhan nimai kedungan zaman sada. Pemberitaan Injil arah ajar-ajarna. Enda perintah, enda labo saran, labo choice, option, tapi enda sada perintah. Ya, jadi engkai makan kala Kristen jemaah andai la ngabarkan Injil. Nina Tuhan Yesus ise si engkelengi aku
ikutkan nama pedah-pedahku. Sioge ya. Yohanes 14 ayat 15. Jadi kaya enda masalahna, masalah kekelengan. Masalah kekelengan. Nina jenda Tuhan Yesus ayat 15, Yohanes pasal 14, Yohanes 14 ayat 15. Adi kelengaten dua aku ikutkanlah pedah-pedahku. Pada Tuhan Yesus jadikan kerina bangsa muridku. Pada Tuhan Yesus adi nusur kesasi badia alo kendu megege. Janah kama saksiku. Kama harus ngerana kerana aku. Enda pedah perintah. Jadi engkai makana anggota jemaat Yesus Tuhan yang encadalanku surga. Engkau kama ia lahir baru, engkau takna kebenaran. Likape hamba Tuhan sing ngabarkan Injil. Enda kala Kristen da egois bana saja ngencah. Latena keleng Tuhan. Makana Paulus ndai keleng kintena Tuhan ne layang kidampati. Ya. Pasal 14 ayat 21. Kala singaloken dengan ngikutkan pedah-pedahku ia mesing kelengi aku. Kala sing kelengi aku ikelengi bapangku kabia. Jana aku pe engkelengi ia ras kupetandakan diriku manbana. Ya masalahnya kekelengan. Sadandai keleng kintena Tuhan ne bagi. Sadandai lang. Iya. Encana adi sikutkan pedah-pedah Tuhan si beritakan Injil nandai. Yohanes 15 ayat 10. Nina Tuhan Yesus adi ikutkan do pedah-pedahku tetap ngekamku kelengi. Bali ras aku ngikutkan pedah-pedah bapangku janah tetap aku ikelengina. Enda kamu upah. Aku kunanami ngabarkan Injil kenca aku. Bagas keleng Tuhan ne ku nikmati. Jadi genap Yohanes 5 ayat 10 enda. Adilah kita ngabarkan Injil, ya lanailit penyertaan Tuhan si segar. Ya. Jadi je kita bagi si bagikan khotbah, tapi khotbah si bagi bancing ngemerias yakap. Tapi ku katakan sada rahasia man bandu. Adi begindu khotbah meriah kam dudat berkat kam berkat nomor 2 dat ndu la berkat si fresh langsung bas Tuhan nari engkai maka bagian nindu man bangku aku maku alami duana berkat si langsung fresh sinanami bas Tuhan nari ketika kita mengabarkan Injil. Bas kita ngabarkan Injil ndai lid sukacita sirehna bas Tuhan nari alu pendahin kesasi badia. Berkat sukacita nda langsung manbanta. Langsung muncul bas pusuk tanari alu pendahin kesasi badia. Adi magi khotbah kam dat berkat kelas 2 sukacita. Ya betul. Makana pernah katakan di ilmu di aku adi sungkun aku egois pe aku tetap kupilih ngabarkan Injil. Engkai. Sebab nalalit sukacita tergantikan ibas sukacita ngabarkan Injil. Penungkunan dai narimbue pekabaran Injil. Paulus sampai akhir hidupna damai pusuhna mbue pe tantangan. Ban ia ngabarkan Injil. Aku pernah hartoto man Tuhan. Kai ku Tuhan bas keluhku makana lakum biar kematen. Cabat Tuhan. Inyata kena uga Stefanus lambiar mate ban ngabarkan Injil. Maka ngabarkan Injil menelan krinana pergumulan. Nese krinana lit sukacita keleng Tuhan si segar sidat tiap wari. Lit kanda pertanyaan nomor 2 kah ini nah? Penginjilan juga atau yang ini tadi yang dina jemaat ndalang ngabarkan Injil ni nandai mati ni nandai gua ni nah bagi keadaan jemaat apakah ikatakan gereja si bunuh diri ni Pak? Jadi adi bagi
keadaan jemaat, apakah katakan gereja si bunuh diri? Tapi malah bukrinana bagi jemaat. Lid si bagi lid kasih lang, lid kang si debat diam-diam ya, toto kena keluarga na injilina. Lid ka debat diam-diam ia bagi kena berkat Tuhan brena. Tikang man bangku bagi lasang kakala bare kena senna. Kuna pekabaran Injil. Toto kena keluarga na. Sini-sini ia saksi kena. Ya. Jadi adik Krina bagi Krina lah mati. Adik Krina lanai ngabarkan Injil. Oh, pendeta na pela lanai ngabarkan Injil. Sudahlah, habislah. Tinggallah perkumpulan ya STM Serikat Tolong Menolong. Jadi kalau sila ngabarkan Injil ndak banci katakan bunuh diri paling tidak iman na. Kalau sila ngabarkan Injil mulai kering rohanina makana kurang dikasihani, jungut-jungut, ading jungut-jungut engkau menghakimi, ading engkau menghakimi mulai sebarkan isu-isu gelahna lid perubatan, makana jemaat silang ngabarkan Injil pasti jemaat berubat-rubat. Orang lanai li suka citana mulai pandangina kala sebarkan isu-isu dungna lid perubatan makana payo kata Pak Stephen tong jemaat sila ngabarkan Injil bunuh diri, jemaat sila ngabarkan Injil pasti rubat pecah engkai lana li sukacita mulai menghakimi, mulai menyebarkan isu-isu makana perdeateken adina enggo kita menghakimi entah pe enggo si pandangi temanta enggo mulai si sebarkan isu-isu ban gondekah salah ngabarkan Injil endah ngemasudna bunuh diri, paling tidak bunuh diri ya imanna adi bagaimana masuk surga masuk, tapi tunggu buka pintu surga mate iya masuk surga, tapi lanai di sukacita nanggeluh lanai jadi berkah. Jadi sebelum mati lawanlah proses bunuh diri, doakan keluarga, kabarkan Injil ya endama pas kami nari Godung Krina penungkunan si Warenda Pak. Ya di Godung puji Tuhan. Puji Tuhan banci lid kirim du pertanyaan kerana jawaban si bre kami jujur i hadapan Tuhan, tuhu-tuhu kami bergantung ku Tuhan, tuhu-tuhu ibas pustaka nari ngarap kami kelahna kesah si badia si nerangi pusuhundu alu jawaban-jawaban si enggo i utarakan kami endama kami izenda pelayan Tuhan si terbatas, tapi alu sungguh-sungguh sepenuh hati ilayani kami Tuhan, ilayani kami bujur man banta Krina jadi nutup acara enda si pindo Joshua ya tetap setia ya kan dan nyetir ya kan nungkun si pindo ia nutup toto bas acara tanya jawab tak kerabun enda ya persilakan kami Joshua tutup dalam doa. Mari ras kita toto. Bapa sini surga, ngatakan bujur kami Tuhan, ibas karaban wari enda, banci sekali nari ibagi kami perkataan du. Tuhan, meriah ukur kami, arah penungkunan sadak teman-teman sadak kini tekan kami, banci kami rasa relajar, arah katandu si iturikan suruh-suruh hendu. Tuhan, bahanlah gela labo kami terjang nungkun saja janah mengerti, tapi banci min kami dalankan kai singen na atendu, khususnya kami selaku kalak Kristen si inggo islamat kendu. Bakarlah hati kami Tuhan, kelah banci kami geluh guna kam saja, banci kami ersaksi man kade-kade kami, sampati kami o Tuhan kalak si lemah enda. Bujur o Tuhan man acara kami singgo berlangsung enda, pas kelar Tuhan Yesus kami artoto. Amin. Iya.
Si barjendam acara ta ikatakan kami sampai jumpa. Tuhan Yesus masu-masu. Amin. Ya.